Selamat berjumpa kembali di peluncuran podcast Pai Jos. Agus Wayang atau Agus Nuryanto ya. Ya, terima kasih Mas Agus telah bisa Sama-sama. my brother. Sama-sama kawan. Terima kasih saya dapat undangan bisa duduk bersama, ngopi bersama, ngobrol bersama. Mungkin saya akan lengkapi kalau wayang harus dilengkapi dengan wayang jewer. Wayang jewer. Ya, selamat bertemu dengan wayang jewer. Begini Mas Agus. Saya kan sudah lama melihat karya-karya Mas Agus ya, yang mengemukakan tentang wayang, dan di antara karya-karya itu ada ciri khas yaitu mempertahankan pakem kebentukan wayang sampai warna-warna media wayang seperti kulit, prada dan sebagainya di lukisan-lukisan Mas Agus itu dipertahankan. Ini konsep untuk mempertahankan eksistensi wayang itu, alasan Mas Agus bagaimana itu? Aku hanya berpikir bahwa ketika orang pada berjalan ke utara, berbondong-bondong, saya mencoba untuk berjalan ke selatan. Ya. Jadi bukan berarti bahwa saya tidak punya teman, tapi ada teman juga yang memang konsen di wilayah tradisi. Saya coba seperti Pak Bandi, Pak Joko dan sebagainya. Ya. Tapi untuk bicara masalah bentuk, saya mencoba untuk memodifikasi di mana wayang Purwo atau wayang beber menjadi pijakan berkesenian. Ya. Tapi sedikit saya akan bentuk memberikan distorsi di wajah. Di mana wayang Purwo yang tidak ada garis tambahan, kita mencoba menambahkan. Akan tetapi ketika kita bicara masalah wayang beber, di mana wayang beber itu bentuknya sudah sedemikian rupa naifnya, ya, di mana ada mata dua, ya, itu di dalam karyaku mata dua itu saya ambil satu. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau dalam wayang Purwo kita tambahin, ya, tapi dalam wayang beber kita kurangin. Gitu. Ya, ini menjadi mencoba untuk membranding karya itu dengan wayang jewer. Ya. Mengapa wayang jewer? Sebenarnya wayang jewer ini lepas dari cerita Mahabharata Ramayana maupun cerita tentang Panji Asmanabangun atau cerita Panji gitu, Kertopati dan sebagainya. Ya. Jadi dalam wayang jewer saya mencoba untuk mengambil poin-poin itu, tetapi tema-tema yang kita ambil menjadi tema kekinian, tema yang mungkin tidak lagi di ranah kesenian wayang. Iya, jadi enggak pakem seperti kesusastraannya itu ya, yang asli tetapi diolah menjadi bahasa-bahasa yang ada sekarang. Ya, itu kan sebuah fenomenologi mungkin ya disebutnya itu, atau interpretasi seniman terhadap eksistensi wayang. Ya wayang. Jadi kami memang mencoba untuk membranding wayang sebagai pijakan berkesenian gitu. Ya. Jadi wayang sebenarnya juga gambaran kehidupan manusia, di mana manusia itu tidak lebih hanya sekedar wayang juga. Ya. Jadi kalau wayang itu juga bisa ngopi misalnya. Mari kita ngopi sebentar sih, enggak apa-apa. Iya, haruslah begitu. Karena kopi ini menjadi inspirasi berkesenian dan seni rupa tidak lepas dari rasa kopi. Kemudian ini kan karya-karya Mas Agus, bagaimana ini tanggapan dari para kurator ya, yang bergaul dengan galeri, bergaul dengan instansi seni itu, mungkin ke karya Mang Agus bagaimana selama ini ya? Ini sebenarnya juga bicara masalah kami sebenarnya juga selalu rendah diri di wilayah galeri, kolektor ataupun pengamat seni, karena mengingat bahwa karya kami juga tidak terlalu banyak diminati, karena saya tahu persis bahwa di wilayah tradisi memang orang Indonesia sudah tidak lagi begitu tertarik di wilayah itu.
orang masih cenderung ke wilayah seni kontemporer. Ya. Akan tetapi di kesenian dengan mengambil wayang ini, kalau kita bicara masalah dagang atau putaran ekonomi, ya memang jujur belum begitu mendongkrak kehidupan, tapi bisa aja lah untuk bisa. Kalau kita bicara sebagai seorang petani, ya ini anggaplah panenan itu aja. Iya. Jadi kita tidak terlalu pusing masalah hal-hal itu demikian. Jadi aku yakin bahwa suatu saat orang akan mencari, cuma walau alam. Oh iya. Ya kalau begitu yang penting continue ya dengan konsep Mas Agus dalam berkarya mempertahankan tradisi, melestarikan tradisi, memodifikasi sampai benar-benar supaya tradisi paling tidak bisa eksis di tengah hiruk pikuknya kekontemporeran. Ya. Ya, kalau bicara masalah gaya atau minat ataupun kecintaan itu memang saya sendiri juga mengapa wayang menjadi bagian dari kehidupan, karena saya melihat bahwa kalau kita tidak mencintai wayang, tidak mencintai seni kita sendiri, siapa lagi yang akan mencintainya? Ya gitu gayanya kalau saya nasionalisme ya. Itu nasionalisme penting gitu kan. Enggak cuma petisme yang penting. Karena gini aja, saya pengalaman bahwa waktu kita pameran di Jakarta, saudara saya itu anak-anak Jakarta tidak tahu ya apa namanya ini Werkudara, Gathotkaca dan apapun namanya itu sudah tidak ngerti. Aneh juga gitu. Ya. Ini menjadi sebuah perhatian di mana tokoh-tokoh heroik di dalam dunia wayang mereka sudah tidak tahu. Ya. Jadi Ramayana Mahabharata juga tidak pernah tahu. Ya. Nah, ini keprihatinan saya, mengapa saya mencoba mempertahankan ini dengan teman-teman ya kita punya kelompok Topo Broto yang di dalamnya semuanya penggiat kesenian tentang visual wayang. Ya. Mungkin untuk terakhir dari saya itu, saya berharap bahwa teman-teman yang eksis di wayang coba untuk bisa saya bisa mendalami tentang berbincang-bincang dengan beliau-beliau itu ya, satu saat ya. Ya, saya senang sekali. Dan nanti akan kami ajak ke pameran di Jogja sehingga bisa ngomong panjang tentang wayang dan kesenian. Ya, mudah-mudahan dan tidak lupa kita tutup dengan kopi sebentar. Kopi sebentar. Karena bagaimanapun kopi ini ternyata nyus. Alhamdulillah. Terima kasih. Demikian pertemuan dan perbincangan dengan Mas Agus Wayang Jewer. Kami Agus Wayang Jewer dan saya Aan Nurjaman dari podcast mengucapkan selamat sore, selamat berjumpa lagi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ya.